Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Berbisnis properti atau perumahan memang boleh dibilang sangat menguntungkan ya. Tapi bagaimana jadinya kalau lahan yang ditempati itu adalah lahan angker? Seperti yang terjadi dalam kisah nyata berikut ini. Seorang pemborong yang ingin membeli lahan untuk dijadikan perumahan atau bisnis properti ini. Ternyata lahan itu angker. Seangker apakah lahan itu? Kita simak ceritanya langsung, sebuah kisah misteri yang berjudul Lahan Angker, Jati Asih Bekasi. Sebut saja namaku Jen, aku memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa aku sebut kecil-kecilan? Karena aku hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk aku bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepat, jadi duitku bisa cepat balik. Tapi bukan itu yang mau aku ceritakan. Alkisah, aku hendak membangun klaster di sebuah wilayah di Jati Asih, Kota Bekasi. Kalau ada warga Jati Asih di sini, pasti tahu jalan tembusan dari perumahan di pinggir jalan raya Jati Asih ke Cikunir. Nah, di area situ ada lahan luas 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat, ada juga pohon rambutan dan nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu nggak pernah berbuah. Aku membeli lahan ini sejak 2007 dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana sangat tinggi. Jati Asih merupakan wilayah yang amat berkembang, apalagi di Cikunir. Keluar jalan raya Cikunir arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol Jati Bening. Ke arah selatan berjumpa dengan tol Jor yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin kalau aku bikin klaster, sudah pasti langsung full bokit. Karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak aku kelola, lantaran ada sesuatu yang gak bisa aku pahami pakai logika. Jadi awal mula aku bertemu tanah ini lagi jalan-jalan di malam hari. Gak malam-malam banget, sekitar pukul 20:30. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalan sudah diterangi dengan lampu. Namun lampu di depan lahan ini tidak menyala. Aku parkir mobil di pinggir, dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah aku celingak-celinguk. Gak satupun warga bisa aku mintai keterangan. Di sana banyak kontrakan, tapi semua pintu ditutup. Ya gak mungkin juga aku gedor-gedor. Udah malam pula, takut gak sopan. Aku melihat-lihat lahan yang gelapnya gak kira-kira. Aku ambil senter di mobil, tapi cahaya senterku gak menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senterku yang kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter loh. Gak nyombong, tapi senter itu seolah gak berfungsi ketika menyorot ke dalam lahan. Malah sinarnya agak redup dan lama-lama senterku mati dong. Jujur aja aku langsung merasa merinding saat senterku gak bisa nyala. Jantungku deg-degan gak karuan. Aku baca-baca doa semampuku, tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong, auto kayaknya doaku gak terpakai. Masih merinding dan deg-degan, sesaat hendak memutuskan naik mobil dan cabut. Dari kejauhan sayup-sayup aku dengar tukang jualan nasi goreng. Syukurlah, ketakutan aku mereda. Sekalian aku mau beli nasi goreng, walau gak lapar-lapar amat. Tapi aku mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meteran dari aku. Ternyata ada salah satu warga yang manggil. Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan ya. Di saat aku butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Mending aku samperin deh. Misi pak, saya Jen, saya dari Tebet. Maaf ganggu. Saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster. Saya tertarik dengan lahan yang ini. Aku tunjuk ke arah lahan yang gelap itu. Kira-kira siapa ya yang punya? Aku sambil kasih senyum paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Ia memandangi aku dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Ngelihat peristiwa begitu, aku langsung salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres.
dan aku nggak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. Masuk saja dulu ke dalam, atau mau duduk di teras? Nanti saya ceritakan. Sebentar, saya ganti baju dulu, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, aku jadi nggak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran depan TV, malah nerima tamu. Nggak usah Pak, nggak apa-apa, takutnya ngerepotin, kataku. Nggak apa-apa, mari silakan, ucap Pak Dudung. Di teras aja ya Pak, lanjutku dan dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut masak, tapi gelagatnya ingin ikut nimbrung. Bodo amat deh. Aku melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Aku nggak ngerti gunanya apaan. Cuma unik aja sih buat aku. Siapa juga yang mau ngaca di situ, iya kan? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung gak terlalu tinggi, badannya agak gemuk dengan tato titik 3 di tangan dekat jempol dan telunjuk. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih segelas. Istri saya sudah tidur, maaf nih cuma air putih, ujar Pak Dudung. Jangan repot-repot Pak, kataku. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin, duit saya pasnya buat sepiring doang, ujar Pak Dudung nyengir. Aku ikutan nyengir sambil bilang, nggak usah repot-repot sekali lagi. Tukang nasi goreng itu berlalu, kembali keliling barangkali. Sekarang di hadapanku cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Ngelihat dia berperilaku demikian, aku salting lagi, lalu Pak Dudung menatap aku tajam. Adik sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Tanyanya dengan mata agak dipicingkan. Belum Pak, ini mau cari tahu dari Bapak, kataku. Kenapa kesini malam-malam? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya aku udah sejak siang keliling kota Bekasi cari lahan yang mumpuni, tapi baru ketemu malam ini. Lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang strategis aksesnya. Akhirnya pencarianku hari itu untuk sementara berhenti di Cikunir. Aku ceritain semuanya ke Pak Dudung. Lama banget kalau aku ceritakan semua di sini. Pak Dudung ngangguk-ngangguk. Jadi gini dek, bukan cuma adik yang mengincar tanah itu, udah jutaan orang, jutaan pengembang. Tapi percayalah, gak satu pun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu memang mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa adik lihat. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung serius. Aku agak merinding sih, tapi demi bisnis aku gak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah aku beli ada kok cerita kayak gini, namun semuanya berakhir baik. Tapi kalau adik memang berniat membelinya dan tetap ingin membangunnya, tidak apa-apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan adik sama dia kalau mau, pemilik langsung. Tapi belum tahu ya, dijual atau tidaknya. Ini nomor teleponnya. Pak Dudung ke dalam rumah, lalu mengambil HP jadul miliknya mencari nomor kontak Haji A. Aku segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Gak pakai basa-basi, langsung aja aku pamit ke Pak Dudung karena hari udah malam banget. Esok siangnya sekitar jam 11 aku menelpon Haji A. Semesta udah kayak mendukungku. Langsung diangkat dong telepon dari aku. Misi Pak, dengan Pak Haji A. Saya Jen. Saya semalam lihat tanah di Cikunir bla bla bla. Saya niat mau beli. Kira-kira dijual nggak Pak? Dari seberang telepon Haji A langsung menyuruhku menemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama-sama pengembang kayak aku, tapi dia lebih kenceng bisnisnya dan main lahan-lahan gede juga pabrik. Setelah Haji A memberikan alamatnya, aku langsung meluncur hari itu juga ke Bandung. Aku sampai di Bandung sekitar pukul 17.00 plus nyari-nyari alamat Haji A di Cicadas, Bandung. Dia menyambutku dan langsung mempersilahkanku duduk. Kue-kue sudah berjejer rapi di atas meja, lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan.
Kasihan datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Kali ini aku cuma nyengir karena memang aku lapar berat. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia mempersilahkanku untuk makan, kami makan bareng. Mesra banget, elah. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya kenapa aku tertarik dengan lahannya. Belum aku jawab, dia nanya lagi, apakah aku sudah tahu sejarah lahan tersebut. Aku cerita soal semalam ketemu Pak Dudung, Haji A cuma manggut-manggut. Intinya ada hal-hal mistis atau tidak, aku tetap naksir lahan tersebut, dan aku yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir. Sudah tahu, di situ ada rumah, sumur dan kuburan, tanya Haji A. Aku menggeleng karena Pak Dudung emang gak ngasih tahu. Lagi pula aku datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan pohon yang jejeran rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Peduli demit sama konsekuensinya nanti, yang jelas biar lahan ini jadi milikku dulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang, dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain, lalu kembali ke ruang tamu, sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada nggak berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkut truk besar karena nggak bisa nyala lagi, cerita Haji A. Agak-agak ragu jadinya, tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu menggebu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya cepat banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk aku bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertanahan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik Jen, ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari. Bawa dulu, verifikasi udah selesai, tinggal bayar setengah. Adik bisa langsung ganti nama, ujar Haji A lagi. Buset, aku makin semangat. Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, lahan itu sudah milikku sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari tepatnya di Jumat Oktober 2007, aku habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumah kecil hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur dan kamar mandi. Aku masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus melompat keluar. Mendadak aku merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk, pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikirku. Aku segera beranjak keluar. Saat aku melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiriku seperti ada yang menggenggam dan meremas, kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduku udah gak ngerti lagi diskonya kayak apa. Aku terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang aku ngerti. Pelan-pelan tanganku berangsur normal, tapi leherku jadi pegel. Mataku agak kabur, aku berusaha keluar dan menghirup udara segar. Berhasil. Waktu mendekati maghrib, kata orang sebaiknya gak cari perkara dengan waktu ini. Tapi aku seolah gak peduli. Aku gak mau semua tahayul ini membuat lemah. Aku pun melangkah mendekati sebuah sumur tua, gak berapa jauh dari rumah rusak. Sekitar 5 langkah lagi aku sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepalaku ada yang jatuh. Aku ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badanku. Seketika aku langsung lemes. Bulu kuduku udah gak karuan. Padahal langit sore masih terang, tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang aku gak bisa jabarkan. Rambut itu pun aku buang ke tanah, bersamaan dengan timbul wangi melati. Shit, mending gak dilanjutin deh kalau begini. Aku pun bergegas balik arah. Sumur itu urung aku dekati. Aku bermaksud kembali menjelajahi tempat ini esok paginya. Sabtu siang ceria, wilayah sekitar situ rame. Apalagi sedang ada festival burung yang digelar dekat lahan.
Matahari udah paling menyengat, harusnya aku nggak ada kekhawatiran. Tapi entah, lahan itu memang misterius. Nggak terlalu banyak angin, tapi memasuki perkebunan itu, hawa dingin mulai menyergap. Aku lihat orang-orang bersorak-sorai di arena pertandingan burung, nggak ada yang peduli dengan lahan ini. Oh ya, aku lupa cerita. Pak RT setempat sempat mencegahku membeli lahan tersebut. Tapi setelah aku cerita kalau aku siap menanggung resikonya, beliau jadi angkat tangan. Entah kenapa sore itu aku pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut. Aku minta ditemenin ngeliat sumur dan kuburan. Namun aneh, Pak RT nggak mau dan menyuruhku untuk kesana sendiri aja. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ, dan satu-satu keluarganya meninggal secara misterius. Aduh, mampus loh. Saya saranin Mas Jen mending cari yang tersakti di antara yang sakti, karena penghuni situ nggak main-main, tutur Pak RT. Duh, aku udah mulai berpikir kalau membeli lahan itu adalah kesalahan. Itu aku belum mulai ngebangun loh. Oke lah, coba besok aku datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Aku minta isinya sama Pak RT dulu, kemudian mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Mending coba tebang satu pohon dulu, pakai gergaji mesin aja dulu. Hebat kalau bisa. Kalau satu pohon sudah terpotong, silahkan potong pohon lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyaliku makin ciut, aku coba ikutin saran Pak RT ketimbang datengin bulldozer. Sudah bayar mahal tapi mangkrak. Esok harinya, Minggu, Mang Aep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapakku, dan akhirnya aku membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon mangga. Pohonnya paling dekat dengan pagar bambu. Aku ceritakan kepada Mang Aep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kataku. Mang Aep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Aku awalnya agak lega dengan perkataan Mang Aep. Apalagi Mang Aep sholatnya rajin, gak kayak aku. Sampai akhirnya dia menyalakan mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tak diduga, malah gergajinya yang terpotong jadi dua bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan hampir putus. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Aku histeris karena seumur-umur Mang Aep motong pohon. Baru kali ini kejadian yang tak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Dalam kepanikanku disuruh warga menghubungi rumah sakit terdekat. Syukurlah di situ ada rumah sakit yang hanya berjarak 10 menit. Mang Aep cepat mendapat pertolongan pertama. Gergaji itu langsung rusak parah, dan anehnya, batang pohon itu sama sekali tak ada yang terkelupas. Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain, padahal sempat terkena gergaji sedikit. Aku benar-benar gak habis pikir. Senin, aku mendatangi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya sudah gak kaget Mas Jen. Saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang, tapi ternyata gak bisa. Saya sudah kasih tahu dari awal, penunggu situ gak sembarangan. Coba minta izin malam Jumat jam 12 malam. Bawa aja beberapa benda, bunga kuburan, kemenyan jumlahnya 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong, tapi ditampung darahnya. Ayam cemaninya biarin aja dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di atas mangkok tanah liat ya. Taruh semuanya di atas tampah, dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngeliat ke dalam sumur. Bersimpuh depan sumur, pejamkan mata dan ucapin mantra ini. Beliau nyebutin mantra, tapi aku gak mau tulis, karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata ya, sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya gak ngelakuin, gimana Pak? Tanyaku. Ya gak masalah, tapi tanah itu terbengkalai begitu saja, sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia duit yang ku keluarin dong kalau seperti itu. Aku dilema berat. Akhirnya aku mencoba menyanggupi syarat Pak RT.
Itu pula yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi aku kan gak nantangin ya. Sama saja, kata Pak RT. Ya sudah, aku ikutin. Kamis malam Jumat, jam 22.30, suasana tempat itu udah benar-benar suram banget. Gelap, gak ada orang, gak satupun makhluk bernama manusia yang aku temui. Aku benar-benar merinding karena aku gak ngerti siapa yang aku hadapi. Pelan-pelan aku masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba aku mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu, tapi banyak, seperti saut-sautan. Anjir, aku gemeteran hebat. Aku gak sanggup nerusin langkah. Pas aku balik badan, tukang nasi goreng yang aku jumpai di awal ada di depan mukaku. Kapan datangnya? Aku gak dengar. Seketika aku langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok mas, gak usah takut, ujarnya meyakiniku. Aku lega dan agak-agak bersyukur. Aku langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu. Dan aku ceritain kalau aku mau bawa sesajen buat penunggu situ. Aku kasih tahu dia tanpa dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Kusnudin ini cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niat mas, karena mereka gak akan pernah pergi dari sini, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi gak ada manusia yang seperti itu, kiai sekalipun. Jadi percuma, kata Udin panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin aku putus asa. Masa iya lahan yang udah aku beli gak bisa aku olah? Terus ngapain gitu aku beli? Udin memperhatikanku, dia kayaknya ngerti apa isi hatiku yang galau. Saya tunjukin ya. Mas masih mau melangkah apa enggak nantinya, itu terserah mas, kata si Udin. Dia langsung menutup mataku dengan tangannya, sekitar 2 detik, lalu membukanya lagi. Diapain aku? Bukti aja, sekarang saya udah buka mata batin mas. Lihat ke arah lahan itu, kata Udin. Itu apaan? Aku ngelihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arahku. Wajah mereka berdarah, terluka. Bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika aku pusing dan hampir pingsan, tapi Udin berhasil membuat aku tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut, dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, aku melihat sosok tinggi gede berjalan pelan menghampiriku dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani, dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan si Udin ke arah lahan, begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu seperti berpesta pora. Saat itulah Udin mengajakku untuk pergi dari tempat itu. Katanya bermalam di satu rumah warga yang tempatnya nggak jauh dari lahan. Lah, apa kabar mobilku? Udah tinggal aja, ambil saja besok pagi. Nyawa kamu sudah diincar, kata Udin. Aku nurut. Gak kerasa si Udin lari sambil megang tanganku. Anjir, ya sudahlah. Momen kepepet. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada aku. Pintu kontrakan salah satu warga itu terbuka. Dia mempersilahkan aku masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran. Si Udin kok gak ikut masuk? Lupakan Udin. Nih, minum air ini ya. Kalau ada yang masuk di badan kamu, pasti muntah, kata Joko. Aku nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin gak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi, entahlah. Joko ini kayaknya seumuranku. Dari namanya aku udah tahu kalau dia orang Jawa. BTW, aku gak muntah, jadi aku bersih. Dari kebun yang itu ya? Bawa apa? Ayam cemani? Amis darahnya sampai sini, kata Joko lagi. Aku cuma bengong gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buatku. Aku gak bisa ngomong. Joko mengajakku ambil wudhu. Aku nurut aja sama dia. Setelah itu aku sedikit lega.
Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Aku ngangguk. Pertama-tama, Joko menyebutkan jika Gus Nudin sudah tiada dan yang antar aku ke tempat Joko adalah jiwanya. Aku langsung motong pembicaraan kalau Udin pernah aku jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum. Kontraknya di belakang saya. Tuh, mau lihat. Joko menawarkanku, aku menggeleng cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Aku sempat mikir ke Pak Dudung atau Haji A, tapi Joko menggeleng dan melarangku untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya yang tadi menyelamatkanku karena jiwanya Udin gak terima kalau aku kenapa-napa. Ya Allah, baik banget si Udin. Semoga tenang jiwanya. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik. Gak neko-neko, namanya Mas Jen. Saya sempat mendoakan Mas Jen supaya memang bisa membongkar tempat itu karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas Jen juga belum dikehendaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, terang Joko. Joko menyarankan aku mandi sebelum keluar dari rumahnya untuk membersihkan hal-hal yang jahat menempel di badan. Aku nurut aja. Kelar mandi, Joko memberikanku seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang aku pakai sampai dalamannya ditaruh di kantong plastik lalu dibakar. Aku nurut lagi aja. Sayup adzan subuh pun kedengaran. Joko ngajak aku sholat, aku ikut. Lumayan tenang ketika selesai sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi, sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Nggak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan, tapi bukan Mas. Jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Aku penasaran kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya. Sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara dukun mengkoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karenanya tempat itu memang penuh dengan warga astral. Nggak ada untungnya memaksakan diri. Kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah itu untuk umat, beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang soleh, cerita Joko. Aku pun merenungkan kata-kata Joko, akhirnya aku memutuskan untuk menjual tanah itu saja, tepat pada November 2007. Banyak orang nanya, kenapa nggak diwakafin? Aku realistis aja. Duit buat beli lahan cukup lumayan kalau aku putar kembali untuk bisnisku. Beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau lah. Toh hasil penjualan 2,5%-nya nggak pernah absen aku sedekahin. Namun hingga kini, pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang, dipasang lagi, menghilang lagi. Entah mengapa. Itulah peristiwa seram yang aku alami. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.